Ya, record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Tugas ini kita buat untuk memenuhi syarat tugas sesi 6 kewirausahaan. Oke, langsung saja tanpa berpikir lama. Sesi 6 ini kita akan menganalisa risiko usaha Bluebird. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Next. Nah, Bluebird. Nah, kelompok kami. Terus next. Nah, risiko bisnis Bluebird. What is your business risk? Nah, silakan untuk Bang Ucup. Ya, di Bluebird sendiri risiko bisnis murni. Risiko murni Bluebird berada di kendaraan. Kenapa? Karena Bluebird sendiri memberikan fasilitas kendaraan kepada para pengemudinya untuk memiliki mobil yang digunakannya selama ini. Jadi Bluebird itu memberikan kendaraan kepada si supir. Nah, pengemudinya untuk memiliki mobil yang digunakannya selama ini, resikonya Bluebird kemungkinan besar dapat kehilangan kendaraan. Karena Bluebird memberikan fasilitasnya kepada pengemudi. Jadi bisa saja mobil itu dibawa kabur gitu, ngomong kasarnya gitu sama si pengemudi gitu. Nah, bisa. Terus yang dimana Bluebird mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Berarti kalau udah rugi pasti tidak dapat untung karena mobilnya dibalari sama si supir. Iya. Nah, contoh lainnya selain itu kendaraan berisiko rusak akibat pemakaian, kecelakaan, terendam banjir dan lain-lain. Nah, kita masuk ke resiko spekulatif. Resiko spekulatif bisnis yang dianalisis. Resiko spekulatif Bluebird berada di sistem pembayaran terhadap sopir. Mengapa? Karena Bluebird menggunakan sistem model berbasis komisi. Jadi kalau si supir dapat berapapun dia harus nyetor ke Bluebird sistemnya. Jadi per hari ada yang ngasih 350 gitu. Biasanya tergantung tipe mobil. Itu misalnya kalau misalnya dapat Avanza itu lebih gede setorannya. Itu contohnya. Nah, yang artinya akan menguntungkan perusahaan, akan tetapi akan menimbulkan kerugian terhadap supir. Resiko spekulatif lainnya berupa investasi Bluebird dalam menambahkan armada berupa mobil listrik di zaman sekarang. Karena di era sekarang, fasilitas penunjang kendaraan listrik belum merata di setiap wilayah. Nah, ini gagasan dari Bluebird. Emang sudah banyak sih, lumayan ada di mana-mana gitu. Khususnya di bandara itu udah banyak sih saya lihat di mobil listrik Bluebird. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke Bang Ujang. Oke, untuk selanjutnya kita setelah mengetahui resiko murni dan resiko spesialisnya, maka kita berikutnya ada juga resiko-risiko dalam pengelolaan usahanya. Yang di mana resiko yang kemungkinan terjadi adalah resiko akan kehilangan pelanggan dan sehingga akan mengakibatkan penghasilan perusahaan akan mengalami penurunan dan ini merupakan salah satu resiko dari segi finansialnya. Kemudian selain dari resiko finansial, ada juga resiko dari segi produksi atau produksi bisnisnya yaitu berkurangnya armada operasi dari perusahaan ini. Ya Bang Agus. Nah, untuk resiko berikutnya adalah resiko dari segi pemasaran. Resiko dari segi pemasaran ini adalah persaingan yang sangat ketat pada masa ini dengan bermunculannya berbagai bisnis transportasi dengan layanan yang berbeda-beda. Itu merupakan salah satu dari resiko pemasarannya. Untuk resiko lainnya adalah resiko sumber daya manusia. Dari perusahaan transportasi, ini yaitu Bluebird yang kita ambil, adalah terjadinya persaingan dan ketatnya persaingan untuk merekrut seorang karyawan baru. Kemudian dari resiko teknologi, di mana di masa ini menimbulkan banyak permintaan yang sangat bervariasi dan setiap pengguna alat transportasi sehingga dengan keanekaragaman permintaan itu juga menjadi salah satu resiko yang dialami oleh perusahaan Bluebird. Dari resiko permintaan dan resiko teknologi adalah dengan bermunculannya banyak pesaing dengan menggunakan teknologi dan layanan yang berbeda-beda.
Next-nya, bagus. Nah, untuk selanjutnya kita dilanjut oleh Bapak Adam. Bapak Adam. Apa ada? Kita masuk kepada pembahasan mengapa harus mengambil resiko. Nah, sebenarnya banyak sih yang melandasi kenapa kita harus mengambil sebuah resiko. Cuma di sini kita hanya cantumkan cuma 3, tujuan, goal, sama target. Nah, yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, kan ada resiko-resiko yang disampaikan oleh Bluebird. Nah, resiko yang diambil kan tadi salah satunya adalah pengadopsiannya mobil-mobil listrik. Terus juga sekarang karena adanya disrupsi transportasi yang ada di Indonesia, contohnya kayak Gojek, Uber, mengharuskan Bluebird itu mengambil tindakan, mengambil resiko untuk mengembangkan aplikasi layanannya, servisnya. Nah, itu pasti kan sudah diperhitungkan. Mengapa sih mengambil resiko tersebut? Yang pasti ada tujuan, ada goalnya, yaitu bisnis Bluebird ini pengen survive, nggak ketinggalan zaman di era digital ini. Nah, perlu kita pahami sebenarnya kalau misalkan dalam mengambil resiko, setiap pengusaha bukan tanpa adanya alasan atau perhitungan. Pastinya para pebisnis sudah menganalisis terlebih dahulu. Apalagi Bluebird ini kan merupakan salah satu BUMS ya. BUMS yang cukup eksis di transportasi di Indonesia ini. Nah, dengan manajemen resiko salah satunya yang biasa digunakan. Jadi bukan asal-asalan dalam mengambil resiko tersebut. Pasti ada alasan mengapa orang bersedia mengambil resiko dalam berwirausaha. Di antaranya yang bisa saya rangkum di sini adalah kesempatan untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah mendapatkan keuntungan dan manfaat yang lebih besar. Kayak contoh simbolnya adalah ketika anak kecil belajar berjalan. Resikonya apa? Pasti kali-kali belajar Nah, ini juga kesempatan Bluebird sendiri untuk bertumbuh dan berkembang. Sebenarnya tampilin tadi yang tadi kita bahas ya, ada itu sedang bebenah, dimana dengan adopsinya aplikasi itu yang Bluebird ingin mendapatkan keuntungan manfaat yang lebih besar dari konsumennya. Ih, keren gambarnya. Ini gambar Bang Ujang deh kelihatannya. Iya, ini kayaknya saya mirip Bang Ujang. Nah, keuntungan yang dimaksud itu seperti apa? Nah, keuntungan dimaksud sih sebenarnya banyak ya. Kayak laba, keuntungan dari berupa materi. Kedua, bisa psikologis. Ini yang rangkumannya aja ya. Psikologis. Itu kepuasan kenikmatan tersendiri bagi beberapa orang. Ataupun instansi atau perusahaan. Ketiga, pembelajaran atau pengalaman yang berharga. Experience is the best teacher. Nah, ini menariknya adalah di poin yang ketiga. Experience salah lagi ya tulisannya. Experience. Expired. Nah, experience is the best teacher. Jadi, apa yang dilakukan oleh Bluebird saat ini dalam mengembangkan My Bluebird Group ya? My Bluebird aplikasi layanan yang resmi dikeluarkan oleh Bluebird, dia mencoba memberikan sebuah experience yang baru. Karena dari semua bisnis yang di era digital ini kan semuanya pasti mencoba menservis dengan sebuah experience. Bagaimana Gojek pada saat itu, Grab pada saat itu, terus layanan-layanan cashless saat ini, itu kan yang mereka tawarkan adalah experience-nya. Risikonya apa ya? Risikonya Bluebird ada cost yang dikeluarkan, ada beban dan tanggung yang harus dipenuhi. Nah, pastinya kalau misalnya kita rangkum, itu ada cuma 2 peluang besar berbanding lurus dengan resiko yang besar. Dan ini pun sudah diajarkan dalam agama kita ya. Sesungguhnya pasti ada kemudahan. Ya. Nah, jadi sesuatu yang ingin kita inginkan besar
ya pasti berbanding lurus dengan resiko yang besar. Risiko yang besar. Nah, apa yang dilakukan Bluebird adalah mereka tahu resiko mereka besar. Tapi ketika mereka nggak ngambil resiko ini, maka ya berdampaknya pun akan besar juga kepada bisnisnya. Nah, kita bisa lanjut nih. The power of pepet. The power of pepet. Ini ada lucu sih. Sebenarnya ini kita kutip ya dari sebuah buku yang ditulis oleh Daya Setiabudi, COUbusiness.com, The Power of Pepet. Biasanya Mang Ujang atau Mang Ucup atau Bang Agus ketika kepepet, pernah nggak sih kepepet atau Sering. sering ya? Sering apa? Janganlah. Mudah-mudahan ya. Oh iya deh. Kepepet. Biasaan. Nah, sebenarnya ada dampak baiknya juga ketika kita menerapkan the power of kepepet. Kalau bahasa budaya kebelet lah istilahnya ya. Iya. Bang Ujang keluar tadi. Iya, mirip lagi dah. Nah, kayak misalkan gini. Bang Agus kan contoh Bang Agus ya. Kita ambil contoh the power of kepepet. Iyalah putus Bang. Ya, lanjut. Lanjut. Langsung aja deh kita masuk ke bentuk kerugian. Nah, pasti kalau misalkan dari resiko yang diambil cuma ada dua. Kalau nggak untung, ya rugi yang tadi disebutkan di awal tuh oleh Bang Ucup kan. Iya. Dari mengambil resiko ini kan kalau nggak untung ya rugi. Benar. Nah, jadi kalau kerugian sendiri ada dua bentuknya. Pertama, yaitu kerugian langsung. Dimana kalau kerugian langsung ini apa itu kerugian langsung adalah kerugian dikarenakan hilangnya nilai serta manfaat dari harta benda tersebut. Contoh kayak tadi Bluebird. Mungkin kayak tadi kecelakaan, terus armadanya hilang, bencana alam. Nah, nanti kita bisa analisis deh apa yang dimaksud kerugian langsung atau kerugian tidak langsung. Nah, sini ada kerugian tidak langsung yang kedua. Jadi ada dua bentuk, kerugian langsung sama kerugian tidak langsung. 10 menit lagi. Sedangkan kerugian, 10 menit lagi. Kerugian tidak langsung ini kurangnya nilai manfaat dari suatu harta benda, rusaknya kendaraan, rusaknya gedung yang membutuhkan semua perawatan. Nah, tadi kalau misalkan Bluebird ada kecelakaan, itu masuknya kepada kerugian yang tidak langsung ketika kecelakaan itu benar-benar nggak parah gitu kan. Tapi yang menyebabkan hilangnya suatu nilai atau tidak ada manfaat dari sebuah harta tersebut atau kendaraan si armada Bluebird tersebut, maka itu merupakan dari kerugian langsung. Nah, mungkin itu sih sedikit dari penjelasan. Kita lanjutkan kepada Bang Agus, silakan waktu dan tempat. Kami persilahkan. Mana next? Bang. Oke. Mang Adam. Nah, langkah-langkah mengelola usaha setelah kita analisa setelah mengidentifikasi risikonya, ada risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko dalam pengelolaan bisnisnya di bidang produksi, di finance, di pemasaran, dan di teknologi. Nah, di situ kita bisa membuat skala prioritas mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kita harus ibaratnya step kedua, ibaratnya step pertama yang harus kita buat dalam menanggapi risiko tersebut. Mungkin salah satunya melakukan kontrol risiko dengan strategi menghindari, memindahkan, dan menerima risiko. Tapi dalam hal ini lebih, kalau menurut kami sih, untuk melakukan risiko dia lebih menerima. Soalnya dengan dia mengupgrade atau enggak bergabung dengan Gojek dan
membeli armada listrik, berarti dia menerima resiko perubahan, menerima resiko dari perubahan teknologi yang sekarang ini, yang tadinya tradisional menjadi sekarang yang serba teknologi, menerima resiko tersebut dan mulai memasuki dan bagaimana mengelola resiko tersebut agar menjadi bisnisnya menjadi tetap bertahan dan menjadi efisien. Next. Mantap. Nah, ini yang tadi saya bilang, buat skala prioritasnya yang penting dan yang penting yang buat dalam hal ini dia cepat dan tanggap pada kompetitornya lain si Putih, dan buat langsung melakukan langkah-langkah dalam menanggulangi resiko perubahan teknologi atau perubahan era zaman yang sekarang ini. Salah satunya tadi dengan Gojek dan membeli mobil listrik. Mungkin itu bisa membuat Bluebird dengan cita yang tadinya tradisional menjadi taksi yang parahannya sangat bisa dihargai mungkin dengan adanya upgrade teknologi di dalam perusahaannya, di dalam lini produksi maupun di dalam sistem itu sendiri gitu. Next one. Oke. Ya. Sorry. Nah, ini yang kedua mungkin Bluebird menjalankan perbaharuan sistemnya yang tradisionalnya tetap dengan tidak meninggalkan sistem tradisional, yaitu dengan kita bisa menyetop manapun dan kapanpun gitu, dengan tagline-nya bisa nyetop naik kapanpun dan dimanapun tanpa harus menggunakan aplikasi ataupun menggunakan teknologi gadget kita, sehingga tradisional atau kekhasan dari taksi itu sendiri tetap terjaga dengan upgrade mungkin teknologi, mungkin bisa bayar my Bluebird dengan aplikasinya atau enggak mungkin dengan tempat yang lain seperti Gojek dan lain-lain itu. Lebih fleksibel ya Bang ya? Untuk fleksibel dari berevolusi seperti itu. Ini udah yang tadi yang dijelasin ya tadi ya? Betul. Yang tadi dia lebih Bluebird, menurut kita tuh lebih menerima resiko tersebut. Oke. Udah deh. Ya. Nah, mungkin analisa risiko dari kelompok kami mungkin seperti itu. Jadi bisnis Bluebird sendiri ini masuk usaha atau unit bisnis, bukan unit bisnis, masuk usaha yang cepat dalam menanggapi risiko perubahan teknologi atau perubahan era khususnya di jasa transportasi darat gitu. Salah satu perusahaan yang bisa market leader yang taksi yang tetap bisa masih mau berevolusi dan mengikuti perkembangan. Jadi mungkin akan tetap bisa mempertahankan market leader perusahaan taksi dengan tradisional ataupun dengan taksi daring mungkin dengan dibanding taksi daring yang lainnya gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang teman-teman ada yang bisa nambahin. Ini ada yang mau nanya gitu. Ya, ada yang nanya gitu Bang Agus. Iya, biasanya ini ya. Udah mungkin Sip lah Bang. Ya. Cukup sih dari karena Mas cukup sekian. Mungkin presentasi analisa produk atau enggak pakai mata usaha, yaitu analisa risiko usaha Bluebird. Sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kita dalam hal menganalisa risiko usaha. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Bila topik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.